Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Ahmad Basyari dengan NPM 221506104 dari kelas PSID. Di sini saya akan membahas materi-materi dalam mata kuliah struktur data. Saya akan membahas dalam 4 video. Video pertama saya akan membahas tentang modul 1.1 yang menjelaskan tentang Introduction to Programming with Python. Lalu video yang kedua menjelaskan tentang modul 2.1 terkait Hello World. Lalu video ketiga menjelaskan tentang modul 3.1 yaitu Comparison Operators and Conditional Execution. Dan video yang terakhir, video keempat menjelaskan tentang submodul 4.7 tentang exception. Baiklah, untuk materi pertama atau modul 1.1 yaitu Introduction to Programming with Python. Pertama, bagaimana sih cara kerja program komputer itu? Sebuah program dapat membuat komputer dapat digunakan. Program komputer ini bekerja melalui serangkaian instruksi yang dituliskan dalam bahasa pemrograman dan dijalankan oleh sebuah komputer. Sebagai contoh, sebuah komputer tidak dapat memahami nilai dan fungsi dari sebuah soal matematika rumit seperti penjumlahan, perkalian, pembagian, dan operasi lainnya yang rumit. Maka dari itu, digunakanlah bahasa pemrograman yang dapat membuat komputer tersebut dapat mengetahui cara menghitung operasi matematika tersebut. Itulah cara kerja dari program komputer. Lalu, dalam bahasa pemrograman itu ada bahasa alami dan bahasa program. Yang pertama, bahasa alami atau natural language. Bahasa alami adalah bentuk komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam interaksi sehari-hari. Bahasa alami dapat berupa bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam berbicara, menulis, membaca, berkomunikasi antara satu sama lain. Contohnya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa yang kita gunakan sehari-hari lah. Lalu bahasa yang kedua itu bahasa program atau programming language. Bahasa program ini bahasa yang digunakan untuk menuliskan kode program komputer. Bahasa pemrograman ini berupa bahasa mesin, bahasa yang dimengerti oleh mesin dan sulit dimengerti oleh manusia. Bahasa pemrograman ini salah satunya adalah digunakan untuk membuat aplikasi, perangkat lunak, dan sistem komputer lainnya. Lalu apa aja sih yang terdapat dalam bahasa? Yang terdapat dalam bahasa itu yang pertama alfabet, yaitu seperangkat simbol yang digunakan untuk membentuk sebuah kata-kata dari sebuah bahasa tertentu. Lalu yang kedua ada leksis atau kamus, yaitu sekumpulan kata yang dikumpulkan dalam sebuah skrip yang memudahkan untuk menggunakan serta mengaplikasikannya. Lalu ada sintaks, yaitu sebuah aturan yang digunakan untuk menentukan rangkaian kata tertentu sehingga membentuk kalimat yang valid. Lalu ada yang keempat itu semantik, yaitu aturan yang menentukan apakah frasa tertentu masuk akal atau tidak. Itulah yang terdapat dalam bahasa pemrograman. Ini adalah salah satu bahasa pemrograman, yaitu Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipahami dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, ilmu data, kecerdasan buatan, dan pengembangan web. Asal mula dari Python. Python terinspirasi dari sebuah nama ular besar, yaitu Python. Namun Python sendiri bukanlah terinspirasi dari nama ular besar, yaitu Python, tetapi terinspirasi dari serial sketsa komedi dari BBC yang memiliki judul Monty Python's Flying Circus. Nama Python dipilih oleh Guido sebagai bahasa ciptaannya karena kecintaan Guido pada acara sketsa komedi tersebut. Lalu Python dipilih untuk menamai ciptaannya itu. Nah, ini adalah foto pencipta dari Python, yaitu Guido van Rossum. Python diciptakan oleh satu orang dan bukan dari sebuah perusahaan besar, yaitu Guido van Rossum. Ini diciptakan oleh Guido yang lahir pada tahun 1956 di Haarlem, Belanda. Namun dalam perkembangannya, Python tidak dikembangkan hanya oleh satu orang, tapi hasil kerja ribuan programmer yang mengacu dan memiliki ide yang sama dengan Guido. Jadi perkembangannya itu bukan hanya satu orang, tapi dari banyak pengembang. Tujuan diciptakannya Python yang pertama itu sebagai bahasa yang mudah dipahami dan
fluktuatif. Yang kedua, dipertunjukkan secara open source sehingga siapapun dapat berkontribusi dalam pengembangannya. Yang ketiga, menggunakan kode yang mudah dimengerti. Keempat, menggunakan bahasa serta kode yang awam diketahui seperti bahasa Inggris sehingga cocok untuk tugas sehari-hari dan memotong waktu pengembangan yang singkat. Jadi Python ini bahasa pemrograman yang sederhana dan mudah dipahami, dan bahasa ini sudah menggunakan bahasa Inggris, jadi sudah lebih dimengerti oleh bahasa manusia. Nah, ini kelebihan dari Python. Yang pertama itu mudah untuk dipelajari karena ini bahasanya sudah simpel dan sederhana dan sudah mendekati bahasa manusia. Lalu ada mudah untuk diajarkan, lalu mudah untuk digunakan, lalu kelebihan lainnya mudah untuk dimengerti, dan kelebihan yang lainnya itu mudah untuk didapat, diinstal, dan digunakan. Python ini dapat digunakan di seluruh perangkat, dapat diinstal dan digunakan, dan bahasanya cukup sederhana. Nah, ini adalah kekurangan dari Python. Python ini tidak cocok untuk pembuatan aplikasi mobile yang rumit. Yang kedua, eksekusi yang relatif lambat karena Python ini menggunakan interpreter, bukan compiler seperti bahasa pemrograman yang lain. Lalu ada keterbatasan database akses, lalu sulit untuk berkolaborasi dengan bahasa pemrograman lain, lalu membutuhkan space memori yang besar, dan routine error. Nah, secara perkembangannya ada beberapa jenis Python. Yang pertama ada Python 2. Python 2 adalah versi dari Python terdahulu yang interpreternya adalah membaca baris demi baris. Dan jika interpreter menemukan kesalahan itu berhenti mendahului lebih jauh dan memberikan pesan kesalahan pada pengguna. Python 2 sudah ada lebih lama sehingga memiliki lebih banyak ketersediaan pustaka. Lalu Python 3 itu Python yang terbaru, yaitu kembangan dari Python 2 dengan menambahkan lebih banyak fitur untuk memperbaiki bug dan fitur-fitur baru yang ditambahkan yang tidak ada dalam Python terdahulu. Nah, lalu ada pengembangannya yaitu Cython. Ini Cython adalah bahasa pemrograman gabungan antara C++ dan Python. Cython ini memungkinkan Anda menulis kode Python dengan sintak yang mirip dengan Python standar, namun memberikan kemampuan untuk mengkompilasi kode tersebut ke dalam kode mesin C atau C++. Nah, ini ada gabungan dua bahasa pemrograman, itu C atau C++ dengan Python. Lalu ada Jython juga, Jython. Nah, Jython ini gabungan dari Java dan Python. Python yang berjalan di atas Java Virtual Machine atau JVM. Dengan menggunakan Jython, Anda dapat menulis kode Python yang berjalan dengan platform Java dan dapat menggunakan seluruh API Java yang tersedia dengan membangun aplikasi. Jython juga memungkinkan pengguna kode Java secara langsung dalam program Python dan sebaliknya, menggunakan kode Python dalam program Java. Jadi Jython ini gabungan dari Java dan Python. Nah, itulah pembahasan dari modul 1.1 tentang Introduction Programming with Python, dan akan dilanjutkan pada modul 2.1 yaitu pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.